ditetapkan pada saat pengumuman, nanti teman-teman tentunya harus langsung mengisi pemberkasan. Nah, ini adalah tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Versa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Versa Channel, edukasi dan informasi. Baik sobat Versa semua, kali ini saya akan bahas tentang P3K Guru ya, dimana tentunya sudah per tanggal 31 kemarin sudah diadakan pengumuman seleksi. Nah, ini sudah tepat waktu teman-teman semua. Nah, di sini saya akan bahas tentang poin kedua, di mana untuk prioritas 1 teman-teman semua ada 3 kriteria nih, di mana ada teman-teman semua yang P1 langsung mendapatkan penempatan. Kemudian yang kedua adalah tidak mendapatkan penempatan. Kemudian yang ketiga adalah tidak mendapatkan penempatan tapi diberikan solusi untuk turun prioritas. Nah, setelah kita tahu notifikasi-notifikasi yang ada ketika kita login pada halaman SSSN, kira-kira langkah berikutnya yang harus kita ambil adalah seperti apa? Nah, di sini saya akan bahas untuk ketiga prioritas 1 yang mempunyai tampilan ternyata berbeda. Mulai dari P1 yang ternyata sudah mendapatkan penempatan. Nah, di sini sudah dijadwalkan 31 Oktober sampai dengan 13 November adalah untuk kegiatannya pendaftaran seleksi untuk semua pelamar pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Oke, kita mulai saja teman-teman semua. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai teman-teman semua. Oke, kita langsung lanjut ke poin 3.1, poin 5 3.1 nih, tentang pelamar prioritas 1. Nah, ini teman-teman semua untuk pelamar prioritas 1 ternyata ada 3 tampilan yang nanti akan ditemukan ya. Yang pertama adalah pelamar prioritas 1 ketika dia masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka saat pemilihan jenis seleksi maka nanti akan ada keterangan Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, ini berarti teman-teman nanti harus melakukan kegiatan yang sudah saya tampilkan tadi sebelumnya adalah di poin ini teman-teman semua. Jadi pendaftaran seleksi untuk semua pelamar P1 ya. Ini batas waktunya adalah sampai 13 November. Jadi teman-teman di sini ketika teman-teman masuk ke laman SSSN, kemudian Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan, penempatan dan lokasi penempatan akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nanti teman-teman tentunya harus langsung mengisi pemberkasan. Nah, ini adalah tampilannya ya. Jadi nanti teman-teman harus langsung memilih kualifikasinya ya, kualifikasi pendidikan, kemudian nanti langsung klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman diberi waktu sampai dengan tanggal 13 November untuk melakukan pemberkasan. Jadi untuk prioritas 1 yang mendapatkan penempatan, ini ya, Anda mendapatkan penempatan, lokasi tempat akan ditetapkan pada saat pengumuman. Ini teman-teman langsung klik kualifikasi pendidikan, kemudian selanjutnya maka nanti teman-teman diminta untuk melakukan pemberkasan. Gitu nih. Nah, kemudian untuk prioritas yang berikutnya ya. Nah, ini sudah, ini langsung ya, dan seterusnya. Kemudian ketika yang kedua ini teman-teman semua, jika pelamar P1 ternyata ketika masuk ke SSCASN mendapatkan notifikasi, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Ini teman-teman sudah tidak perlu melakukan apa-apa ya, sudah tidak perlu melakukan apa-apa. Ini notifikasinya adalah ini teman-teman semua, tidak perlu melakukan apa-apa. Nah, ini teman-teman otomatis langsung masuk ke daftar tunggu atau istilahnya adalah cloud teman-teman semua. Jadi tidak perlu melakukan apa-apa di sini. Jadi teman-teman tidak usah bingung karena data teman-teman sudah masuk dalam BKN gitu. Jadi kita tinggal tunggu saja untuk tahun berikutnya apakah kita nanti akan ditetapkan dan mendapatkan informasi atau tidak. Jadi setelah ini teman-teman ketika notifikasinya seperti ini, teman-teman tidak perlu melakukan hal lain ya. Ini sudah berhenti di sini. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Kemudian untuk
yang keenam ini. Nah, ini jika pelamar prioritas 1 ketika nanti login di SSCSN ternyata ada notifikasi Anda tidak mendapatkan penempatan, tetapi Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, ini teman-teman ada kesempatan tahun ini bisa menjadi ASN B3K dengan syarat tentunya harus turun prioritas, dan tentunya teman-teman harus melakukan yang namanya melewati yang namanya penilaian kesesuaian ya, penilaian kesesuaian. Jadi nanti teman-teman ketika seperti ini nanti teman-teman sama seperti prioritas 1 yang pertama. Jadi kualifikasi pendidikannya silahkan dipilih, kemudian nanti tinggal klik kelanjutkan gitu nggih. Nah, ini Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan turun status. Ini artinya teman-teman di Pemda teman-teman semua masih ada formasi ya, tapi formasi tersebut linear dengan ijazah teman-teman semua gitu ya. Jadi teman-teman diberi kesempatan untuk turun prioritas dan bersaing dengan yang lain untuk mengisi formasi tersebut. Jadi nanti teman-teman tinggal klik kualifikasi pendidikan kemudian lanjutkan gitu ya. Maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Jadi jika pelamar bersedia, maka nanti teman-teman akan dialihkan ke halaman ini. Pelamar dapat menekan tombol turun status ya. Maka nanti teman-teman dilanjutkan di sini. Setelah pelamar menekan tombol turun status, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas, kemudian pilih tombol baiklah di sini ya. Nah, di sini pilih tombol baiklah. Oke. Maka tadi yang awalnya P1 setelah turun prioritas ya, maka nanti menjadi P2 ataupun nanti menjadi P3 ya. Ini disesuaikan dengan asal teman-teman semua. Kalau teman-teman asalnya dari THK 2 maka turun prioritasnya di prioritas 2. Tapi kalau prioritas pertamanya teman-teman berasal dari guru honorer, maka nanti prioritasnya menjadi prioritas yang ketiga. Dan ini teman-teman hati-hati sekali bagi teman-teman yang turun prioritas, tentunya nanti teman-teman tetap harus ada seleksi administrasi ataupun nanti seleksi penyesuaian ya. Jadi ini teman-teman tidak langsung diangkat, jadi nanti tetap ada perankingan, harus ada nilai terbaik ya. Nah, itulah nanti nilai terbaik tentunya akan diambil menjadi ASN P3K. Dan ingat teman-teman semua, ketika teman-teman mengambil keputusan untuk turun prioritas, maka nanti untuk status P1-nya itu hangus. Ini kebanyakan yang menyebutkan bahwasanya ketika ambil keputusan untuk turun prioritas, maka P1-nya dianggap hangus. Jadi silakan teman-teman semua untuk menyikapi apakah kebijakan yang nantinya teman-teman akan ambil turun prioritas, apakah akan menguntungkan teman-teman ataukah merugikan. Oke, teman-teman semua, untuk turun prioritas ini tidak semua Pemda itu menyediakan ya. Jadi ketika nanti masih ada, maka teman-teman nanti yang P1 masih diberikan kesempatan sesuai dengan pemetaan dari Kemendikbudristek. Silakan boleh turun prioritas agar kuota yang masih tersisa dan linear dengan ijazah teman-teman semua yang ada di P1 bisa terisi. Maksud dari Kemendikbudristek ini. Nah, ini kuotanya sebesar 12.000. Sekian ya teman-teman semua. Tapi ingat, ketika teman-teman turun prioritas ke P2, nanti teman-teman juga akan bersaing dengan P2 ataupun nanti dengan P3. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Untuk mendukung berkembang channel ini, jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.